Ciri orang ria tu kecewa, nak dihargai. Ada tampik lain Pak, tampik ambu pernah tu. Ketika jadi pengurus, rajin ke masjid Pak. Paling dulu tiba. Nyu kudeta dorang Pak. Tak tiba-tiba lagi ke masjid dia Pak. Nyu pindah masjid. Tu selama ria tu Pak. Karena kecewa nak dihargai. Pernah ada Pak, caleg menyumbang karpet untuk masjid. Dan nyu pilih tu Pak, nyu elok karpet tu balik. Kecewa je nak dihargai tu Pak. Ya kadang orang munafik nak Allah yang dicarinya Pak. Simpati orang, pujian orang, ya, itu yang dipuji, yang dicarinya. Maka hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau ada bahagia awak kalau lah dipuji orang, tu nyu tu. Atau kecewa nak dihargai orang. Makanya ibu-ibu tahajud tu tak usah dijago-jagoan apa. Kalau tak berjanji. Kecuali apa minta jagoan, kalau ibu jagoan ibu jagoan lah ibu. Kau nak jago siram. Itu perintah Nabi. Tapi kalau tak ada berjanji tu ibu jago jam 3, jadi jago-jagoan apa tu? Gaib lalu kalau sembahyang lah ikut ajaran. Tak boleh. Ibu solat saja sendiri. Karena boleh jadi beko ada terlintas di hati ibu untuk memamerkan bahawa ibu tahajud. Itu makanya kurang-kurang ibu tu jadi WA tu dibuat tahajud beko subuh dibaca orang tu mah. Kan ada ke hobi tu Pak di grup-grup kan. Ayo tahajud. Orang lalu mah tadang WA orang tu mati HP orang tu mah. Bila dia baca WA waktu beko jam 7 pagi tu mah. Tahajud ibu kau rajin tu. Ada keinginan macam tu Pak. Hati-hati tu Pak. Bisa jadi munafik lah masuk ke hati tu. Termasuk ibu-ibu yang berlomba-lomba melaporkan 1 juz, 2 juz, 3 juz, hati-hati ibu. Kalau tujuannya memotivasi tak apa-apa, tapi kalau lah kesenangan, kebanggaan, ingat itu ciri orang munafik begitu. Nah yang terakhir, wala yazkuruna Allah illa qalila. Kalau berzikir mereka berat, barik hati kau berzikir ibu. Makanya ada orang ibu Assalamualaikum tabang deh. Tak ada berzikir, barik. Dan zikir itu bukan hanya kalimat-kalimat thayyibah. Semua aktivitas yang mengingatkan dia kepada Allah berat dia lakukan tu. Kau ada orang dengar apa ibu? Tiap mendengar ceramah lalu. Sia ni kau ceramah orangnya lalu. Kau ada situ tu boleh jadi tu. Boleh dengan macam ni buat yang terkaluk kalau kau ya. Kau sekali-kali terkaluk dengan ceramah kan dek badan latih. Dek badan tekan tu ikut tiup mendengar ceramah lalu. Maka hati-hatilah Pak Ibu tu. Tu boleh jadi ada indikasi berat berzikir. Bahawa orang munafik tu kalau berzikir dah amul lah Pak Ibu. Barik. Tu makanya yang dipanggil berzikir tu iman ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Nah, inilah Bapak Ibu ciri-ciri orang munafik yang Allah sebutkan di An-Nisa 142. Dan tinggal kita mengukur diri kita, kira-kira salah satu dari yang disebutkan Allah ini ada tidak masuk ke hati kita. Kalau ada maka segeralah obati, karena yang tahu kadarnya kita, yang tahu obatnya juga kita. Ada pertanyaan Pak Ibu? Saya yakin ibu-ibu yang pertama tadi tak kena aku buli menciluk itu saya dapat pulang. Ya, tapi ini punya catatan ibu ya. 1 kiki, kayu, kiki dan mengambil untuk kebutuhan pokok. Aku perlu ibu catat elok-elok kah? Aku tak menciluk tak mutlak boleh menciluk lah kah? Jangan tiap hari saya ibu ambil besok kan. Ya. Ibu tak tanggung jawab lah. Begitu Pak Ibu ya. Makanya apa-apa ya itulah. Kadang-kadang kan ada apa-apa tu sebelum masuk rumahnya suruh dalam jok sebagian Pak Ibu. Ada pertanyaan Ibu? Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Oh ya, hadis Muslim itu kata Nabi, khairu salatin nisa'i fi ka'ri buyutihinna. Sebaik-baik salat perempuan di rumah. Itu hadisnya begitu Bapak Ibu. Saya tidak membantah hadis itu, sahih hadisnya. Cuman jangan memahami hadis, memahami ayat itu parsial. Jangan sepotong. Sama juga dengan ayat Ibu kalau baca surat An-Nisa 43, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu salat kalau mabuk.
Yang dilarang salat kalau mabuk, mabuk tak dilarang. Ibu bapak boleh minum khamar, boleh macam-macam, boleh yang mabuk boleh juga, yang tak boleh salat kalau mabuk. Kan kacau Pak. Kalau itu pemahamannya. Tapi bunyi ayatnya begitu. Maka ayat ini punya hubungan dengan ayat lain. Jangan satu ayat dibaca. Sama juga hadis ini. Kenapa Nabi katakan perempuan lebih baik solat di rumah? Tidak semua perempuan, kasuistis, kondisional. Dulu masjid jauh dari rumah, listrik tidak ada, masjid tidak berbatil, laki-laki perempuan tidak ada batilnya, lantainya kasih, atuknya pelepah korma, lampu tidak ada. Ibu jam 3 ke berjalan sampai subuh ke, kalem-kalem ke, pulang jam sebalik malam, isya beko tu. Banyak yang mengadu beko di jalan beko tu. Menjaga kehormatan ibu tu lebih wajib ketimbang solat sunat, solat berjamaah sunat. Tapi kalau rumah ada sudut masjid, tarang, tak ada yang menggadu di tengah komplek, mengah sibuk di rumah ke masjid. Berlaku ketentuan umum. Apa ketentuan umumnya? Siapa yang beramal saleh min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah berikan pahala yang sama. Berjamaah ni amal saleh nak, amal saleh sama laki-laki perempuan kata Allah, tak ada bedanya. Cuman dulu kondisinya belum memungkinkan perempuan datang ke masjid. Kalau laki-laki tak ada alasan dah, dah akan diperkosa orang ini jalan laki-laki ke lah. Jam 3 jam 4 nya keluar pun tak masalah kan lah. Perempuan jangan, ya ada kehormatan dirinya yang harus dijaganya. Atau perempuan yang punya anak-anak balita, anak ketek-ketek, ibu yang punya anak-anak balita di rumah salat. Jangan ibu kunci anakku di rumah, aku masuk semua mati ibu, baik ke masjid, dosa ibu. Menjaga anakku wajib, jangan dikeringan wajib tu untuk mencari yang sunat, marah Allah begitu. Kalau ada orang mencari yang wajib, mencari yang sunat, mengabaikan yang wajib, Allah laknat dia tu. Makanya ibu-ibu haram puasa sunat kalau tidak minta izin ke suami. Puasa sunatnya melayani suami wajib. Pokoknya ibu-ibu kalau puasa mengecek malam tu, jangan puasa-puasa je. Iya. Pak, dan puasa besok ya. Ha? Kau cak pak jangan puasa le sejali tu pertanyaan. Tak boleh lah tu. Jangan puasa-puasa ibu. Tak boleh. Yang wajib jangan diabaikan mengajar. Makanya ibu yang majar tadi tu ibu pergi sembahyang duha. Marah Tuhan itu. Ibu wajib tu majar tu mah. Ibu tinggal ni wajib tadi ni sunat. Tu makanya kata Nabi, iza aqamatis salat, kalau sudah iqamat fala salata ilal maktubah, semua salat sunat hentikan. Apa terlambat tiba tadi orang sudah azan. Sarakaan salat baru orang lah kamai. Jangan sembahyang je pak leh tinggahan leh. Jadi sudah ni sembahyang tu. Kenapa takbiratul ihram kau wajib? Karena ada orang pe ibu, letak takbiratul ihram ni sembahyang sunat situ pe ibu. Yang kacaunya ndak lo, kalau di belakang sembahyang sunat, ikut aku imam kulo sembahyang sunat nah. Depannya orang matur saf gara-gara dia awak. Tu dak punya perasaan nama tu. Kamai orangnya beda lo kurang kamai. Ang tagagi tarui sema, tunggu nampak orang sembahyang dang. Awak anta lambe ke menunggu awak orang tarui. Kau capek dah tiba. Makanya bisu ibu kalau papa kalau terlambat tiba kami orang berhenti sembahyang tu. Tu dak sudah dak ba sunatnya mah. Pahala tetap 100% nya. Tak masalah ke lah. Nya kalau bersobok dan wajib yang sunat dapat ibu, yang sunat abaikan wajib ambil, pahala sunat tetap dapat. Ibu puasa sunat tu hadis Aisyah tu. Ibu puasa sunat Kamis jam 1 diundang orang makan sudah luhur. Bu, Pak, ambo ada acara mendoa di rumah, mengundang apa makan. Makan apa? Baiklah, makan saya, jangan cek-cek makan saya. Kalau makan apa 3 pahalanya, 1 pahala puasa lah 100% sampai sore walaupun puasa setengah hari. 2 pahala memenuhi undang tu wajib lebih kadang pada puasa. 3 parit bakilik pulang. 3 pe. Tak senang tu. Tapi kalau apa kecek de, mohon maaf ayo ambo sedang puasa ko 3 ruginya. 1 pahala puasa lah habis pasal buik kurang. Ni pada sunat ko boleh pasal buik kurang lebih ibu. Habis pahala tu mah. 2 pahala memenuhi undangan lah pelo pada kadang le. 3 parit keroncongan lu sampai sore deh. Tak rugi pe ibu tu. Jadi kalau sobok ni wajib dan sunat ni wajib dulukan. Menjaga anak tu wajib untuk ibu-ibu.
Salat berjamaah aku sunatnya, jago anak. Tapi kalau ndak ada ibu anak-anak le, anak lebih kadang sedonya lebih lapis dak juga awak tinggal berdua suruh rumah gaik-gaik le. Tu ngai ibu di rumah sale. Kamari le. Atau ibu punya suami sakit parah suami ibu, ndak bisa tinggal, pak aku tinggal lalu beko. Jagolah pak tu. Lapai beko pada ibu le. Nah itu. Menjaga suami ku wajib hukumnya. Atau ibu rancak bana, sabana rancak. Asal masuk ke masjid panjang cari apa-apa. Aku ada ibu-ibu model tu di rumah solat menggaduh orang kamari mah. Ya. Tapi kau nak pensiun lah karipui, pipi lah pu, gigi lah tangga, ibu masuk masjid orang lengah-lengah, tu mangai ibu masuk rumah kamari lah le. Jadi tidak seluruh wanita lebih baik di masjid. Dan itu bukan berarti larangan datang ke masjid. Tidak pernah pula Nabi melarang perempuan datang berjamaah ke masjid. Bukankah ada hadis Nabi, sebaik-baik saf laki-laki di depan, ya toh? Seburuk-buruk saf laki-laki di belakang. Sebaik-baik saf perempuan di belakang, seburuk-buruk saf perempuan di depan. Terlepas hadis itu teksnya, tapi intinya pada masa Nabi ada perempuan berjamaah tu maka saf diatur tu. Kalau tak boleh berjamaah maka diatur saf perempuan, Pak. Walaupun zaman tu paling belakang paling rancak. Bakok saf perempuan paling belakang rancak. Ada lo kontaknya. Dulu masjid kalam dak babate dak odok lah pembate kola. Ibu mendakik-dakik semayang ke apa-apa berpusu-pusu ke apa-apa dah jadi pak semayang mereka lah. Tu makanya kalau berjamaah aku ibu-ibu, kalau laki-laki sama laki-laki berjamaah berdua tagak makmum di samping imam. Tapi kalau perempuan jamaahnya walaupun istri di belakang, ibu walaupun suami ibu jadi imam, jadi samping ibu di samping apa ibu tagak. Jadi sembahyang mereka lah belakang. Kenapa? Bapak-bapak tak boleh berdekatan dengan perempuan. Bahkan bapak-bapak kalau imamnya salah, laki-laki ucapkan apa? Subhanallah. Tuh. Ibu, boleh tak ibu subhanallah? Batal solat ibu langsung kalau subhanallah. Bagaimana ibu kalau salah imam? Tepuk tangan 3 kali. Jadi ibu kecil subhanallah. Maka itu tambah sasik imamku mendengar suara ibu. Apalagi subhanallahnya bunyi sahrini lo. Oh, baunya sengaja sasik leko kalau mereka. Ya. Itu alasannya perempuan tu lebih baik solat di rumah. Tak semua perempuan. Ada kondisi, ada sebab-sebab. Bila kondisi dan sebabnya sudah tidak lagi, ibu datanglah ke masjid. Berlaku ketentuan surah An-Nahl ayat 97 itu. Laki-laki dan perempuan amal salehnya kata Allah diberikan ganjaran yang sama. Tak ada bedanya. Gitu. Nah, jadi ibu, tapi kalau ibu-ibu memang beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak kalau nak ke masjid kata Nabi bakar rumahnya. Jelas tegas hadisnya, Pak. Ibu-ibu boleh tidak. Kenapa begini, Ibu? Karena ibu nanti masuk surga itu dengan suami. Itu kenapa kata Allah, nanti ibu bacalah surah Al-Isra 71. Ya, Al-Isra 71. Yauma yud'a kullu unasin bi imamihim. Semua orang dipanggil masuk surga dengan imamnya. Ibu imam ibu suami ibu. Jadi ibu masuk surga nanti, masuk surga tu, dan ibu diimbau oleh suaminya, bapak polan dan nyonya surga Firdaus pintu ampe masuklah ibu ya pak leh. Tak namu ibu diimbau loh, namu imam ibu. Tu baku ibu milih imam elok-elok. Lah sudah dapat akal itu, tu aja leh ya nanti longsong. Ya. Kalau landak do imamnya lepas tukarlah tu namanya. Mana tahu tapi imam lebih rancak pada selalunya. Ya kalau tak ada lah kan carilah imam baru. Ya. Karena ibu masuk surga dipanggil dengan nama suaminya. Maka dorong saja bapak berjamaah, ibadah banyak-banyak. Kan ibadah ibu kan duanya. Satu, datang waktu salat ibu salat tak berjamaah, tak anti. Memang tak wajib ibu jamaah loh. Bu sembahyang surang salat di rumah boleh, tak masalah. Wasamat saraha datang bulan Ramadannya puasa, tak tarawih ibu tak anti main HP si rumah tiap malam dah loh, betul. Tapi yang ketiga kan yang penting wa ata'at zaujaha, dia patuh sepatuh-patuhnya pada suaminya. Dakhalat al-jannah, pasti masuk surga. Masalah ibu-ibu yang ketiga kan banyak.
Semayang rajin, tahajud rajin, jamaah rajin, taklim rajin, tiap minggu pengajian, tambah lebih ko ke luar kota, ke Bukit Tinggi, ambil seragam untuk sebantau. Oh, ibadah mantaplah ibu-ibu. Tapi masalahnya paling banyak ibu ke masuk neraka, bah kecek Nabi, yakfurnal ashir, menjauhi suaminya. Itu masalah ibu-ibu yang banyak. Ibadah rajin, mantap. Tapi sekalimat apa mengecek 2 jam awak menjauhi. Cita-cita masuk surga nak bisa lah ibu. Nah, maka mulai hari ku ibu jangan jauh-jauh boleh. Apa kecil apa patuh. Kalau salah tentu ndak. Selama ndak maksiat, bahkan kau nyatakan ibu ke Mas Haji, ibu minta izin Pak, dan pergi Mas Haji ya, kecil apa? Dan saya nak ke Mas Haji lah. Kau ke Mas Haji lah. Ibu jangan pergi Mas Haji lah, rumah ibu lah. Jadi ibu jauh dah. Situ dah ke Mas Haji, orang situ mah. Dan kapek ke Mas Haji, wadah kata gana dan jangan. Patuh ibu. Selama tidak maksiat. Apa yang maksiat? Ditagan ibu salat 5 waktu. Ditagan ibu puasa Ramadan. Itu saja. Lebih dari itu nyotagan ibu berhenti. Nyotagan puasa berhenti, nyotagan tahajud berhenti, nyotagan ke Mas Haji berhenti, ditagan pengajian berhenti. Berhenti. Kenapa? Ibu tidak punya pilihan kecuali patuh saya kapak. Asalnya patuh ibu terima surga besok. Basidahkah pun kata Nabi wa ma anfaqat min nafaqatin illa bi amri. Ibu tidak boleh basidahkah kalau tidak ada izin, tidak ada perintah Pak. Jadi ibu sedekah aja. Walaupun gaji ibu minta izin. Yuk bayarnya tagan, dah bahas tagan lah. Ibu ada piti 1 juta, Pak, dan kau sedekah ke Mas Haji 1 juta ke siapa? Banyak perlu piti gini maknya. Salahnya. Tu dah jadi ibu sedekah dapat pahala ibu ndak. Ibu kalau ndak jadi sedekah ditagan dapat 3 pahala ibu. 1 pahala bersedekah 100%. Kali 700 kali lipat catat Allah tu. Niat. 2 pahala patuh ke suami lebih gadang perlu sedekah kau. Wajib. 3 piti lipat balik. Payah apa itu? Nak murah ke, tak payah ibadah aku kalau jamal apa itu. Akan cari pahalanya mah. Dapat. Tak ada amal yang paling gadang dari ibu kecuali patuh ke apa. Tak ada amal ibu yang paling gadang. Sio-sio saya ibu sujud kanya. Kalau tiuk sebantah menjawik saya. Mulai hari ku ibu jangan gua angguk-angguk aja ibu, patuh lah itu. Nama jawik je lah. Itu jangan tinggi lu kecil ibu pada pak leh. Kan kadang ada ibu ku tinggi lu suara pada pak leh. Menjawik je leh. Jual mengecek kapak mereka tu. Pak. Misalnya ibu suruh apa kan tu kecek apa nak berdekor rancak lah. Jangan menjawik je leh. Itu deh. Nah, itu kenapa istri Fir'aun manusia pertama yang melihat surga sebelum mati. Bacalah At-Tahrim 11 Ibu. Wanita pertama yang melihat surga itu adalah istri Fir'aun. Bakal itu Ibu, dapat suami Fir'aun. Fir'aun suaminya Ibu, nyo sipak, nyo lapak, nyo pijak tiap hari. Tapi istri Fir'aun tak pernah bercerita tentang perilaku suaminya, tak pernah menggugat cerai suaminya, tak pernah melawan ke suaminya. Setiap kali lapak, kali sifatnya berdoa saja. Rabbi bni li'indaka baitan fil jannah. Ya Allah bangunkan saya istana di surga. Tu baca nanti Bapak Ibu surah At-Tahrim. Ibu-ibu apa doa tu? At-Tahrim sebalik apa doa tu? Kau yang serengi dia Pak di rumah capek baca itu. Asalkan yang serengi baca tu. Asalkan yang serengi baca tu. Paling-paling apa bertanya beko. Baca tu. Beko sabui saya elok. Beko doa istri Fir'aun maya. Itu ada ibu-ibu dapat suami macam Fir'aun. Hendak pada nyerengi itu baca situ. Apa ya hana? Nak kelamu nyerengi itu payah tali tu. Ya kan la 65 padahal 2 tahun lah hilang itu. Tahan salah serengi 2 tahun tu. Ya kan kadang-kadang apa aku betul loh. Ya tu. Nak ada yang batu ibu kau salah saya sadonya. Lah payah ibu ke rajunnya salah saya Pak. Tu. Sehingga kau pulang apa kau lah sasak dengan ibu kau. Asal tak buka pintu pagar yuk kursi baca ibu langsung. Ya. Aku sempat dah pulang apa aku sujud syukurnya. Aku dah menyerengi panjang saya kau. Ya kan kurang-kurang lah Pak menyerengi lah.